Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang 88%-nya apa? Good feeling. Good feeling. Apa good feeling ini? Perasaan yang baik. Ya. Kalau good thinking itu hanya 12%. Ini ya tulisannya. Ini hanya 12%. Dia memiliki power, kekuatan untuk mewujudkan sesuatu dalam kenyataan. Jadi kalau kita pengen apa-apa, kita pikirin. Gitu. Mempengaruhi terjadinya suatu kejadian atau suatu pengalaman. Itu 12%. Ya, yang lebih hebat apa? L-nya 1 apa 2? Hah? Carian. Good feeling, ya. Ini malah 88%. Kenapa? Karena perasaan itu mengakses ke alam bawah sadar. Jadi bagaimana kondisi alam bawah sadar kita itu, kita mengerti tentang bagaimana yang kita rasakan. Perasaan kita itu menjelaskan tentang kondisi alam bawah sadar kita. Contohnya begini. Kita itu berpikir pengen jadi orang yang sukses. Gitu. Pengen di usia muda seperti antum 20 tahun saya miliki rumah. Ya, rumah pribadi. Mobil pribadi. Usia segitu harus punya. Kalau menikah nyari, katanya Ahwat ya, nyari ikhwan yang punya kepribadian bagus. Rumah pribadi. Mobil pribadi, ya, bisnis pribadi, pengawal pribadi, kan begitu. Ikhwan yang punya kepribadian. Antum juga boleh begitu. Cari ahwat yang punya kepribadian bagus. Kita berpikir begitu, pengen, ya, menginginkan agar memiliki kepribadian tadi. Tapi ternyata di perasaan antum menolaknya. Bagaimana bentuk penolaknya? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Memangnya dapat duit dari mana loh? Orang tuamu nggak kaya-kaya amat. Gitu. Apalagi kamu di pesantren, bagaimana bisa punya mobil pribadi, rumah pribadi? Nggak mungkin. Orang mau punya rumah aja harus menabung 20-30 tahun. Sekarang saya belum bekerja, belum apa-apa. Nggak mungkin. Pikiran kita menginginkannya, dan itu kekuatannya hanya 12%. Tapi perasaan mengatakan menolaknya. Kekuatannya berapa? 88%. Kira-kira yang jadi mana, Mas? Yang terjadi di alam nyata mana nanti? Yang 88%. Makanya seringkali doa kita itu yang membatalkan kita sendiri, yang meng-cancel kita sendiri. Apa iya sih aku bisa? Begitu antum sanksi tadi itu, maka langsung di-cancel. Berarti yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita mana? Feeling. Perasaan. Bukan pikiran. Iya. Banyak orang yang berpikiran baik namun berperasaan tidak baik. Yang terjadi adalah yang ada di perasaannya itu. Sesuai dengan perasaannya itu.
hatinya menolak. Ya kayak contohnya tadi itu. Antum berpikir pengen menjadi seperti Andy Ray lah ya. Apa Binaraga atau Arnold Schwarzenegger. Ya, Arnold juga dulu juga krempeng, kurus gitu, dibully teman-temannya. Nah, karena itu dia ingin mewujudkan dirinya menjadi lelaki hebat. Gitu. Pikiran antum bagus kalau saya punya tubuh atletis. Apalagi kita dapat pelajaran al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifa fi kullin khairun. Au kama qala. Ya padha-padha apike selama jadi orang mukmin. Tapi yang kuat itu lebih baik. Pengen bertubuh kekar, ya toh? Bertubuh atletis, hafal Quran sudah, ya toh? Pikiranmu itu begitu. Tapi perasaan kita, opo iyo. Dia ngomong di dalam sana itu. Dia kadang-kadang mementahkan apa yang kita pikirkan. Nggak mungkin kamu tubuhmu krempeng begitu, gitu. Atau tubuh kamu terlalu gendut gitu, nggak mungkin bisa menjadi atletis. Paling jadinya one pack or six pack. Ya. Gitu maksudnya. Makanya yang harus dijaga adalah perasaan kita. Bahkan ketika perasaan kita itu mampu, walaupun pikiran kita itu nggak mampu menjangkaunya, bisa terjadi itu. Kadang-kadang ketika kita lewat di suatu tempat, wah ini kayaknya enak ya, bisa punya acara di tempat ini misalnya gitu. Itu perasaan kita seneng aja kalau membayangkan kalau bisa buat acara di suatu tempat itu. Tempatnya bagus, elit gitu ya. Walaupun pikiran kita mengatakan, bagaimana, apa iya ya, saya nggak ada koneksi dan sebagainya. Karena perasaan sudah bergerak, apa yang terjadi? Yang terjadi insya Allah antum bisa membuat acara di tempat itu. Saya sering mengalami hal itu. Saya masuk suatu tempat, wah bagus ini ya, jamaahnya banyak, kayaknya bagus kalau saya bisa diberi kesempatan untuk beri tausiah. Masya Allah, nggak pakai lama itu datang undangan itu. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menurut akal itu sulit terjadi, tapi karena perasaan kita mengatakan ya, itu yang terjadi. Nah, teman-teman semuanya, kita membahas tentang ini sekarang. Jadi di sini ada 8 perasaan. Ini peta kesadaran sejatinya dan lebih kepada kesadaran batin. Peta ini yang meneliti adalah Profesor Hawking. Puluhan tahun dia memetakan kesadaran manusia. Beliau sangat memahami bahwasanya perubahan manusia itu terjadi bukan karena gerak fisiknya, bukan hanya gerak otaknya, tapi gerak batinnya. Kesadarannya dan perasaannya itu yang paling mempengaruhi hidup seseorang. Nah, ini ada 8 hal, membacanya dari bawah. Dari bawah. Yang ini 9, ini yang positif. Sana yang disebut force. Itu tulisannya force. Sesuatu yang mengecilkan, mengerdilkan. Kalau yang ini power namanya. Yang membesarkan. Yang memberdayakan, itu di sini posisinya. Kita bahas pelan-pelan agar kita tahu bagaimana cara menggunakan peta ini.
peta ini. Yang pertama yang paling rendah itu malu. Merasa tidak berguna. Maka ini ditulis itu powernya 10 pangkat 20. Jadi ini ada 10, ini pangkatnya aja 20, 30 dan seterusnya ini. Jadi 10 pangkat. Jadi saya ilustrasikan ibarat baterai. Kalau yang 20 itu karek 2%. Handphone kita baterainya tinggal 2%. Begitu seterusnya, ya. Orang yang hidupnya ini batinnya dipenuhi rasa malu, itu powernya kecil. Powernya kecil. Kesadaran tingkat bawah. Ibaratkan energinya tinggal berapa? 2% aja. Bagaimana orang bisa memiliki rasa malu? Tentu bukan malu yang terpuji ya. Misalnya ada orang kena kasus diperkosa, gitu ya. Ada kasus diperkosa, dilecehkan. Ketika dia hidup dengan membawa rasa malu seperti itu, apa yang terjadi? Rendah dan biasanya menyebabkan orang bisa bunuh diri. Nah, kadang-kadang ada orang yang bunuh diri. Ada seorang artis Korea, saya pernah baca beritanya itu. Masih muda, laki-laki, potong rambut, kemudian di-share di sosmed, biasa begitu kan, artis. Kemudian netizen ini, jamaah YouTubiah ini ngomentari. Komentari potongan rambutnya itu nggak sesuai begitu. Hanya gara-gara komentar itu dia bunuh diri karena merasa sangat malu. Ada seorang artis, pernah dengar ya, dulu namanya Fatin Shidqia, yang menang itu ya, yang masih SMA pulang pakai baju seragam. Saya senang ikuti hal-hal begitu, bagaimana orang itu berubah hidupnya. Menarik, cari sisi pelajarannya ini, yang penting itu. Dalam suatu, saya tidak mengikuti semuanya, namun di antara kisahnya yang diceritakan itu, dalam suatu momen dia naik panggung, ini dia lupa syairnya. Liriknya ingat, lirik ini kan iramanya, syairnya lupa. Betapa malunya dia, hampir-hampir dia itu menjatuhkan diri dari panggung supaya mati. Saking malunya, kan ditonton ribuan massa yang langsung dan yang live nasional ya. Salah itu gimana juga? Energinya negatif. Ya, orang punya rasa malu demikian. Hingga kalau orang itu di hidupnya ini jadi orang boleh punya rasa malu ya. Insya Allah. Yang mempengaruhi itu apabila dominan perasaan malu yang negatif ini. Maka dia ibaratkan untuk hidup itu energinya tinggal 2%. Naik lagi orang yang bersalah atau apa? Menyalahkan. Ada jenis orang yang dia ini selalu hidupnya ketika terjadi apa-apa, aku salah apa ya? Itu pertanyaan pertama. Atau kadang-kadang pertanyaan yang muncul, ini gara-gara dia, gara-gara presidennya, gara-gara pemerintahnya, ini gara-gara si A, si B, ini gara-gara keadaan. Hidupnya itu selalu mempersalahkan diri atau menyalahkan orang lain dan apa saja. Orang yang memiliki kesadaran batin seperti itu adalah orang yang merasa hidupnya itu jadi korban. Jadi korban. Saya kayak gara-gara begini karena orang tua saya. Saya nggak lulus misalnya gara-gara ustadznya killer, musyrifnya killer, nggak bersahabat. Ya, saya nggak jadi kuliah ini gara-gara Ustadz A, Ustadz B.
Ini gara-gara corona. Iya toh. Semua dia hanya mencari kambing hitam. Ingat, kalau orang yang memiliki kesadaran batin seperti itu dominan di dirinya, hidupnya berapa? Energinya tinggal 3%. Ibarat baterai tinggal 3%. Mendelip-mendelip. Ditok nih terus ya bisa bunuh diri. Oke. Terus apatis atau putus asa. Ini udah naik lagi 50. Ya 5% lah. 10 pangkat 50. Ada orang yang putus asa, sakit, nggak sembuh-sembuh, berobat ke sana kemari. Pengen ngapalin segala macam jurus sudah dilakukan, segala teknik sudah dicoba, masih gagal terus, sampai akhirnya dia putus asa, mau ngelamar sana ditolak, sampai menyebabkan dia apatis. Akhirnya orang apatis ini, orang putus asa, orang yang hidupnya jadi cuek pada apa? Cuek pada hidupnya sendiri dan keadaan. Nyapa, udah putus asa, nggak mungkin ada harapan hidup. Suatu saat datang ke tempat saya seorang anak yang usianya SMA lah begitu. Ketika saya tanya waktu itu, karena dia sering pindah-pindah sekolah, padahal anaknya cerdas, saya tanya, kamu pengen apa sekarang, Dek? Ustadz, saya tidak pengen apa-apa. Orang hidupnya sudah tidak punya mau. Kenapa demikian? Apa itu bagus? Tidak. Jenenge wong urip harus punya kemauan, ya dah. Ternyata dia tidak. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata sejak kecil setiap kali minta apa saja dimentahkan oleh orang tuanya. Jadi dia akhirnya nggak berani punya kemauan, nggak berani dia. Karena setiap kali dia menyampaikan sesuatu apa yang ia mau, mesti ditolak dan beda dengan orang tuanya. Sampai sebesar itu. Suatu hari dia minta kepada ayahnya, minta makan nasi padang. Bukan miskin sebenarnya. Hanya pengen sekali dalam hidupnya makan nasi padang. Dan itulah memo terakhir punya diary gitu, apa istilahnya, buku memori gitu. Itulah tulisan terakhir sebelum dia akhirnya menjatuhkan diri dari jembatan dan meninggal. Itulah hari terbahagia dalam hidup saya, karena saya diizinkan untuk makan nasi padang oleh ayah saya. Saya dikabari begitu, lemes saya, apalagi orang tuanya. Karena orang yang putus asa itu cenderung nanti bisa bunuh diri. Hati-hati kalau kita punya anak. Punya keinginan tuh bagus. Jangan sampai selalu dimentahkan. Akhirnya kita hidup bukan mengikuti keinginan kita, tapi keinginan orang lain. Ngeri ya? Itu real. Bahkan saya diajak ngurus rumah sakit setelah sehari pemakaman. Jadi jatuh begitu, dicari-cari oleh warga, udah tenggelam ya, karena dari jembatan agak tinggi. Kira-kira begitu jatuh itu kepalanya dulu dan wassalam. Dia berjalan cukup jauh, sekitar hampir 5 kilo dia jalan dari rumahnya itu. Dicari-cari orang tuanya, ternyata bunuh diri karena putus asa. Makanya kalau antum ditolak akhwat, ya kan? Jangan putus asa. Di sana ada janda mungkin yang menjadi pasangan antum. Kenapa demikian janda, Ustaz? Ngikuti Rasulullah. Janda punya kepribadian ya. Mobil pribadi, rumah pribadi, bisnis pribadi. Apa yang salah? Ya.
Ya, Riz. Mustahid. Jadi orang punya, kadang-kadang kita ini ingin memotivasi orang yang punya putus asa itu kenapa berat ya? Karena memang baterainya tinggal 5%. Nanti ada hubungannya dengan bagaimana kita mengajak orang dan sebagainya ya. Terus kita lanjut aja. Itu kesedihan mendalam. Tulisannya kesedihan mendalam atau sesal. Orang sedih nggak apa-apa. Tapi terlalu sedih, terlalu sesal, itu yang menghalangi kita untuk maju. Ada seseorang yang bisnisnya selalu jatuh lagi. Ternyata setelah dirunut, padahal dia ikut motivasi macam-macam ya, sedekah sudah, sholat sudah, zikir sudah, tapi kenapa ternyata kok nggak sukses? Dia jadi distributor untuk suatu kota. Ketika ketemu dengan saya waktu itu kondisinya drop, sakit-sakitan begitu. Apa yang terjadi? Ternyata terungkap bahwa dia sedih karena ibunya meninggal di usia dia SD dulu. Dia belum bisa menerima kenyataan itu, apalagi nggak beberapa lama adiknya meninggal dunia. Jadi dibawa itu kesedihan itu sampai dia menjadi besar. Itu ternyata yang menghambat dia. Begitu dinetralkan, diikhlaskan, sekarang dia udah nggak ngubungi saya lagi karena kabar terakhir dia sudah sukses. Biasa kalau udah orang sukses begitu. Nggak apa-apa, saya tidak berharap apa-apa. Saya berharap dia sukses. Ya dah, apa-apa, santai aja. Takut atau khawatir? Takut atau khawatir? Takut ini untuk masa depan, khawatir takut untuk masa, takut sedih ya. Oh, tadi sudah ya. Takut atau khawatir? Kalau kesedihan mendalam tadi untuk hal-hal yang lalu, kalau yang takut khawatir untuk masa depan, hari ini dan masa depan. Orang yang diliputi oleh rasa takut, khawatir, itu energinya rendah, gairah hidupnya rendah. Makanya orang-orang yang memiliki, dari pengalaman saya, orang-orang yang memiliki rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan ini, dia terkena penyakit biasanya darah rendah. Nah, kalau darah rendah ini biasanya akan terkena banyak gangguan, termasuk dari gangguan jin. Terlebih kalau wanita-wanita. Saya sering mendapat itu. Cantik-cantik begitu. Pertanyaan saya langsung, apa kamu darah rendah? Kok Ustaz tahu? Iya. Karena kadang-kadang banyak wanita yang cantik seperti itu hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, takut. Khawatir apa? Takut nanti kalau diganggu orang. Iya toh? Takut nanti dapat suami yang enggak setia. Orang baik itu banyak, tapi orang yang setia sedikit. Iya toh? Akhirnya dipenuhi rasa takut. Darah rendah. Terlebih darah rendah, orang yang punya darah rendah dalam ilmu kita itu tulangnya harum bagi bangsa jin.
Makanya dalam hadis mengapa kalau Umar mau lewat suatu jalan, setan mesti sudah pergi. Tinggi mana ketakwaannya dibanding Abu Bakar? Tinggi mana juga? Tinggi Abu Bakar. Tapi kenapa nggak ada satu hadis pun ya yang menjelaskan kalau Abu Bakar mau lewat jin pada ngacir semuanya? Nggak ada. Karena memang kepribadian Abu Bakar itu lembut, halus kan begitu. Beda dengan wataknya Umar, nggak deweti, nggak ada rasa takut. Kira-kira darah rendah apa darah tinggi? Darahnya panas. Nggak ada rasa takutnya Umar ini. Oke, takut. Maka kalau kita ini mau usaha, mau menjadi sukses, mau menjadi besar, hilangkan rasa takut. Takut gagal, akhirnya nggak berusaha. Takut kalau mau ngajar gimana ya nanti. Orang itu tidak berkembang gara-gara punya rasa takut, khawatir. Ada yang pernah khutbah Jumat sini? Ada yang belum pernah? Kalau belum pernah naik mimbar itu di Serambi Masjid Hilal itu. Yang di Serambi. Latihan dulu di situ untuk menghilangkan rasa takutmu. Dile-dile podo mangan segone. Anggap mereka itu bukan manusia. Bayangan mereka itu adalah benda-benda yang lainnya. Orang yang wong kecuali dirimu sendiri, kan latihannya begitu. Atau berlatih di depan cermin, kan begitu kita latihan dulu. Latihan depan cermin. Kalau pengen melatih suara cukup gini. Coba antum praktekkan. Antum baca apalah surat Al-Ikhlas coba. Yang bersuara. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suara seperti itulah suaramu yang didengar oleh orang lain. Jadi kalau pengen tahu suaramu, wah suaraku indah Ustaz, dadal rungokno dhewe, ora dirusak ini. Berarti harus ditandani. Latihannya begitu. Bisa dengan rekaman ya, tapi kadang-kadang tergantung alatnya ini. Kalau bagus jadi bagus. Tapi yang original ya begitu. Coba dengarkan. Oh, ngajinya udah bagus belum sih ini? Kalau memang suaranya memang dia rendah, nggak usah dipaksa tinggi. Yang biasa tinggi nggak usah dipaksa rendah. Carilah nada yang sesuai, kan begitu. Gitu ya. Nggak usah takut. Mau nikah takut, khawatir. Kan kata kiai saya, Cong, maling kok sing wis rabi karo kowe iki padha. Padha pripun nggih? Sama gimana? Maling itu udah menikah separuh agama dia. Kowe kuwi wong apik tapi ora nikah ya separuh agama. Jadi padha-padha separuh. Makanya bujang yang baik belum menikah itu padha karo maling sing sing wis nikah kan. Nah, setiap kali orang mau menikah itu yang paling dihantui adalah rasa takut atau khawatir. Hanya itu. Engko piye yo, engko piye? Ora piye-piye. Setelah antum menikah, antum akan menyesal kenapa enggak dulu-dulu. Nah, begitu, akhirnya itu akan begitu. Banyak penyesalan setelah menikah itu. Banyak orang menyesal setelah menikah. Kenapa? Kok orang dang-dang? Yes, tadi bareng ini.
belum ada penghasilan dia toh takut pisan. Nanti kalau punya anak gimana? Lo takut. Bagaimana dia akan maju kalau semuanya diikuti didominasi perasaan takut. Terus keinginan atau hasrat. Ada keinginan, ada kemauan, itu lain nanti. Orang itu kalau terlalu ingin, itu nggak baik. Orang itu terlalu punya hasrat terhadap sesuatu, biasanya akan meleset. Makanya kalau kita melihat tulisan, rumah dijual cepat, itu malah nggak laku-laku. Kenapa? Karena terlalu ingin banget agar cepat laku. Ingin cepat laku itu malah nggak laku-laku. Antum lihat aja deh. Ya, di pinggir-pinggir jalan dijual cepat BU. Apa itu? Butuh uang. Kalau di iklan-iklan itu BU itu artinya butuh uang. Kalau ditambahin nanti OTW. Namanya ojo takon wae. Jadi di dunia ini ada hukum yang paradok. Orang yang ingin meninggi malah direndahkan. Orang yang merendah malah ditinggikan. Gitu kan. Kita itu kalau ingin cepat sampai, malah perjalanan terasa lambat. Iya apa enggak? Antum ingin cepat-cepat sampai, malah lambat. Ada saja halangan di jalan. Mengejar rezeki juga begitu. Seperti ngejar akhwat itu. Misalnya antum sudah mulai timbul rasa senang gitu ya. Ini dalam rangka untuk dikhidbah. Sudah dapat nomor teleponnya, WA-nya, ntar ditanya. Ntar telepon, ntar ditanya. Apa yang terjadi kira-kira? Dia takut, akhirnya lari. Orang udah bisnis jual tanah karena dia sebagai mediator, makelar. Dia udah bayangin nih, kalau saya dapat duit untuk ini macam-macam. Gue ingin segera. Begitu sampai ke notaris, tinggal tanda tangan, gagal itu. Saya mau dapat proyek bagus, ingin banget. Gagal yang seperti itu. Jadi apa saja kalau itu terlalu hasrat, terlalu ingin, malah gagal. Itu nggak baik. Getarannya nggak baik. Santai aja. Kayak nggak butuh gitu loh. Itu malah datang sendiri. Marah, benci. Marah itu kalau dibiarkan akan jadi hiqd. Hiqdun itu ya benci, dendam itu. Jadi benci itu lahir dari kemarahan yang tersimpan lama. Hingga kalau kita ini sulit belajar, teman-teman semuanya, sulit berkembang hidupnya. Kalau punya bisnis sulit berkembang bisnisnya, atau hidupnya mau apa-apa mengalami rintangan demi rintangan, itu memang wajar. Tapi kalau itu berulang terus dan terasa sangat berat, coba tengoklah, mungkin ada kebencian pada seseorang. Ya mas ya, untuk tenanan. Pernah saya ceritakan mungkin di forum ini atau yang lainnya, istri saya itu punya murid, udah diajari untuk tahsin, dan dia hafidhah. Terus setiap kali mau bikin halaqah selalu gagal. Ini bukan di pondok ya, di kehidupan masyarakat asli. Dicari tahu apa sebabnya gitu kan. Ternyata dia itu benci dan marah sama ibunya. Ketemu nih
akarnya. Ternyata bukan karena metodenya kurang bagus, mungkin itu sudah standar. Sebabnya semata-mata karena rasa marah dan benci sama ibunya. Marah itu sampai sekarang masih marah, benci sejak kemarin-kemarin marahnya masih terpendam. Senja itu istri minta agar dia datangi ibunya minta maaf. Ibunya juga minta maaf. Jadi saling membenci, nggak akur gitu loh dia. Padahal dia hafal Quran, bayangin. Kadang-kadang himpitan ekonomi itu bisa menyebabkan orang kayak nggak waras cara berpikirnya. Tidak semua orang. Begitu senja itu saling memaafkan, menjelang maghrib ada satu grup minta dia yang nangani. Masya Allah, sampai sekarang. Kan itu ngaji-ngaji privat gitu kan ada hitungannya. Tidak majanan ya. Karena dikelola secara profesional. Lihat tuh, pintu rezekinya terbuka setelah kemarahan kebenciannya dihilangkan. Ada orang ingin bangun rumah tangga, pengen bahagia, sampai menikah 2 kali. Ketemu saya hampir menikah yang ketiga. Dan salah satunya yang diinginkan adalah saya. Bahaya ini dunia persilatan kalau gini ya. Allahu Akbar. Saya bilang ke dia, kamu nikah berapa kali pun akan sama. Kenapa? Ternyata dia mendapatkan perlakuan kekerasan dari 2 suaminya. Itu semata-mata karena dia itu menyimpan benci, dendam pada ayah kandungnya. Sejak kecil dia melihat bagaimana ayahnya itu menyiksa ibunya, ngeludahi muka ibunya. Jadi dia dendam pada seorang lelaki, yaitu ayahnya. Karena dendamnya itu pada sosok itu tadi, justru malah mengundang yang sama. Datanglah lelaki yang sama dalam hidupnya. Maka hati-hati ya. Kalau antum benci sama ibu antum, nanti akan datang wanita yang memiliki sifat seperti wanita yang kamu benci itu. Sampai kita mau memaafkan dan menyelesaikan, baru akan berubah itu pola itu. Oke ya. Yang terakhir adalah bangga atau sombong. Kapan hari ada teman saya, kita ajari satu metode untuk berdoa dalam waktu 5 hari. Jadi ada metode memohon kepada Allah dalam waktu 5 hari. Pengen apa aja dikasih insya Allah. Dia lakukan tuh. Dia praktek ilmu ini. Begitu hari ketiga itu udah mulai muncul hasilnya. Hari keempat datang tawaran untuk menangani proyek sekitar 1 miliar lebih, seperti yang dia harapkan. Menjelang hari kelima muncul, wah ternyata proyeknya saya biasa ini melakukan hanya begini aja gitu loh. Dia bangga dan ada keperasaan sombong, kan ngenteng nih ya. Begitu hari kelima dipending itu tadi. Nggak jadi dilanjut, belum jadi dilanjutkan dengan berbagai macam alasan. Nah, kadang-kadang kita itu tidak bisa melakukan sesuatu, bisa jadi karena sikap mental kita sendiri. Kenapa saya ceramahnya nggak bagus hari ini, nggak seperti biasanya? Mungkin kamu terlalu ngenteng ke. Wah ini cuma biasa ini. Akhirnya kita kurang persiapan, menganggap itu ringan, menganggap satu pekerjaan itu gampang. Hati-hati. Wah ngimami apalagi hanya awal Al-Baqarah. Oh, gara-gara sikap seperti itu tiba-tiba bola balik.
Surat yang lain-lain malah lancar, begitu awal Al-Baqarah malah banyak yang lupa. Allahu Akbar. Hati-hati. Nah, teman-teman semuanya, siapa saja yang memiliki perasaan ini, energinya rendah, energinya dominan yang negatif. Hingga kalau kita ingin sukses, kita mesti membebaskan diri dari 8 hal itu. Betapapun orang dimotivasi selama masih ada hal-hal ini, salah satunya atau salah dua atau salah tiga, apalagi kedelapannya ada, maka sulit dia untuk maju dan sukses. Ibarat ini adalah ban, kemudian bocor. Bannya bocor. Ban itu kalau bocor satu aja dipompa gimana? Kempes lagi. Bagaimana kalau bocornya itu sampai 8? Bagaimana kalau bocornya itu 7? Wong bocor tipis satu aja nggak akan awet, kempes lagi, ya nggak? Maka kalau antum memotivasi santri, memotivasi teman, mengajak orang untuk maju, kenapa kok sulit banget sih anak ini dinasihati? Jangan dianggap dia anak bandel, anak nggak pinter. Coba ajak bicara, jangan-jangan ada kesedihan dia, ada kisah masa lalu dia, coba suruh cerita, kan gitu. Jangan-jangan dia lagi marah pada seseorang karena dia datang ke pondok bukan atas keinginannya, dipaksa orang tuanya, biar dia menumpahkan rasa kesalnya, marahnya. Setelah itu kalau dikeluarkan, biasanya kayak gunung Merapi meletus, ya sudah. Pelajari itu. Ini ilmu mahal, teman-teman. Ilmu mahal. Dengan antum memahami ini, insya Allah bisa menyelesaikan banyak persoalan hidup antum sendiri dan bisa membantu orang lain. Dalam segala hal. Dan saya selalu menggunakan ilmu ini untuk membaca banyak keadaan, baik keadaan hidup saya, teman-teman saya, atau orang yang datang kepada saya. Jadi ketika ada anak ini sulit untuk dimotivasi, antum harus mencari tahu apakah ada di antara hal-hal itu pada dia. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Mas. Terus caranya minggu yang akan datang. Kan belum pindah ke sini kita. Sekarang saya minta antum gak kemana-mana, gak perlu melihat orang lain. Tolong antum teliti dan coba antum tulis nanti kalau memang antum ada 1-8 itu. Coba ya, coba diteliti betul sejak kecil. Maka saya dengan anak itu sering begitu, saya tanya sama anak saya, "Dek, adakah abimu ini pernah bikin kamu loro hati, keronto-ronto?" Saya ajak bicara satu-satu, tidak dengan yang lain. Ya. Dia hanya dengan saya, tidak dengan uminya, tidak dengan saudaranya. Ya, salah satunya ini menarik ya, anak laki-laki ini. Iya, dia marah karena saya dulu waktu dia kecil ngomong, saya ngomentari kaos kakinya itu kaos kaki buaya. Kaos kakimu buaya, boleh dirawat. Gitu. Dia masih teringat walaupun dia sudah SMA itu. Oh Allah. Ya marah, jengkel ya toh. Setelah berani dia ngomong begitu, kamu tahu nggak buaya itu apa bahasa Inggrisnya? Krokodil. Coba kamu cek sekarang di yang Google, krokodil itu perusahaan milik siapa?
milik Perancis kalau nggak salah ya. Dia produk asing. Abi itu ngomongin kamu ini kaos kaki mahal kan gitu. Oh gitu ya Bi. Terus kesalahpahaman panjang itu tadi tersimpan. Nah itu yang menyebabkan dia sulit untuk berkembang gitu. Lihat ya. Kadang-kadang hal sepele hanya perlu sebuah tabayun, penjelasan agar anak ini nalarnya bisa ngikutin kan begitu. Antum juga begitu nanti. Coba cari tahu. Cari tahu. Anak saya yang lain juga begitu. Saya tanya, ada hal-hal yang sederhana. Ada yang sederhana dulu pengen ini, Abi menolak atau apa. Saya dengarin itu. Saya tidak ingin kamu hidup mengisinya dengan masih punya ganjalan-ganjalan batin. Karena itu yang menghambat jalan. Ibaratnya mobil atau sepeda motor mau jalan, ini aneh ganjal Dek. Walaupun ganjalnya hanya satu, tapi kalau ganjalnya di 4 rodanya terus nih, belas ra iso mlaku. Ora mung 4 komburian ganjel. Depan belakang terus biar gerak. Ora iso. Sulit. Betul? Oh, dengan satu ganjel aja sudah sulit untuk bergerak. Kan gitu. Nah, ini cerita deh. Nah, karena mungkin Abi, Umi, Antum itu nggak sempat bertanya kepada Antum atau belum ngerti ilmunya, ya sekarang deh. Antum menyadari sendiri kira-kira apa yang keliru, yang error masih di diri saya. Coba cari tahu. Semalam saya pulang jam 11 malam itu juga ini sudah selesai kuliah dia ini. Habis sering sedih tanpa sebab gitu ya. Ternyata ketika dia SMP kelas 1 dulu pernah dikunci di kamar mandi kelasnya. Kamar mandi sekolah yang gelap gitu. Oleh teman-temannya. Dia nangis kayak apa, tiba-tiba ada kakak kelasnya yang membukakannya. Sering ditumpai tempat sampah oleh teman-temannya, tapi dia nggak berani ngomong ke orang tuanya. Itu yang menjadi hambatan dia selama ini mau usaha apa saja. Kenapa? Selalu nggak mulus gitu. Batinnya selalu ada saja yang nggak terasa nyaman. Ternyata terungkap seperti itu. Akhirnya orang tuanya baru ngerti, minta maaf gitu ya. Tadi pagi saya WA, gimana kabarnya? Masya Allah, hidup saya plong dan lega banget. Subhanallah. Insya Allah ntar lagi jodohmu juga dekat. Ya, tolong antum pelajari diri antum dulu. Bisa kira-kira? Ada nggak kira-kira 1 dari 8 itu? Ya, ada, tulis dulu. Nggak perlu antum tunjukkan ke saya, minimal antum tahu tentang diri antum, apa errornya ini, bocornya itu di mana. Ya, jangan sampai hidup dengan membawa ganjalan. Oke ya, kita ingin semuanya berjalan dengan baik, sukses dunia akhirat. Hidup berkelimpahan sejahtera. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.